Saya Cantika Juli Setiarani dari Buku Keterangan. Di sini kita berada di situs peninggalan bersejarah yaitu di Watu Kandang yang bertepatan di Matisir. Kita akan mengelilingi di tempat ini, dadah. Di sini dijelaskan cagar budaya di situs Matese, yaitu macam-macam yang diberikan oleh penduduk di kecamatan Matese untuk menyebut kepurbakalaan yang berbentuk susunan batu besar. Batu-batu monolit diatur dengan posisi berdiri dan miring, berbenah segi empat atau meluas sehingga menyerupai bentuk panjang. Hasil penelitian pada kelompok Watu Kandang Matese menghasilkan temuan manik-manik, fragmen besi, keramik lokal, dan keramik asing. Selain itu juga ditemukan jenis kepurbakalaan berupa watu dakon, watu kursen, dan watu wedok. Kesemua temuan tersebut menunjukkan perkembangan budaya megalitik masa perundagian atau akhir prasejarah. Kelompok Watu Kandang Matese berorientasi ke puncak bukit dan gunung yang berada di sebelah timur, yaitu Bangun Putri, Palang, dan Gunung Lawu. Pada masa perundagian terdapat kepercayaan bahwa puncak gunung atau bukit merupakan dunia arwah. Tempat seperti itu merupakan tujuan bagi arwah yang telah meninggal sehingga dianggap suci. Kepercayaan bahwa gunung sebagai tempat suci terus berkembang sampai periode selanjutnya, yaitu masa klasik atau pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia abad ke-15 Masehi. Dalam periode klasik ini, gunung dianggap tempat bersemayam para dewa. Tentang persebaran situs lereng bawah laut, orientasi gunung sebagai tempat suci yaitu di Surakarta, Karanganyar, Karangpandan, Watu Kandang Matese, Menggung, Tawangmangu, Planggatan, Sukuh, Ketek, dan Candi Jepang. Awalnya saja, Pak. Situs Watu Kandang Matese merupakan bangunan yang berasal dari masa prasejarah. Para ahli arkeologi berpendapat bahwa situs Watu Kandang Matese diperkirakan berasal dari masa megalitik dan tetap berkembang hingga abad ke-12 Masehi. Berdasarkan temuan yang ada, megalitik merupakan sebuah tradisi yang didasarkan pada kepercayaan adanya kehidupan setelah mati atau adanya hubungan antara orang yang masih hidup dengan yang sudah mati. Pendirian bangunan megalitik lain dimaksudkan sebagai media penghubung antara roh nenek moyang dengan orang yang masih hidup. Situs Watu Kandang Matese berupa bangunan temu gelang stone enclosure, yaitu sekelompok batu menhir yang disusun dalam bentuk formasi temu gelang seperti di belakang ini, yaitu formasi ini oleh penduduk setempat sering disebut dengan istilah Watu Kandang. Struktur batu temu gelang yang ada di situs Matese terdiri dari beberapa variasi bentuk seperti persegi panjang, oval, dan juga beraturan. Ukurannya ada yang besar, panjang, atau diameter 150 cm seperti yang itu. Dan ada pula yang berukuran kecil, panjang atau diameter kurang dari 150 cm seperti di sekitar kami. Selain struktur berupa bangunan temu gelang, di situs Matese juga ditemukan beberapa menhir, batu tekak yang didirikan sebagai lambang arwah nenek moyang, dan tata batu atau sering pula disebut dengan kursi batu, yaitu bangunan menyerupai kursi terdiri dari bagian sandaran dan alas yang disusun dari lempengan-lempengan batu. Pada tahun 1967, Dr. Renji Sukatno dari LPPN, sekarang Direktorat Peninggalan Purbakala, melaporkan adanya situs ngasinan. Tanggal 23 Desember 1967, LPPN melakukan peninjauan terhadap kebenaran laporan tersebut dan terbukti bahwa laporan tersebut benar, dan sejak saat itu dilakukan banyak penelitian terhadap situs tersebut. Bulan Juli 1968 dilakukan pemetaan, penggambaran, pemotretan, survei, dan
ekskavasi percobaan oleh LPPN bulan Agustus 1969 kembali dilakukan ekskavasi dan ditemukan manik-manik dan pecahan gerabah. Tahun 1977 penelitian kembali dilakukan oleh proyek penelitian dan peninggalan purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta, sekarang Balai Arkeologi Yogyakarta, dengan hasil fragmen gerabah fragmen keramik Cina dari abad 12 Masehi, arang dan fragmen besi dan gantengan emas. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman. See you next time.